Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang Statistical Quality Control. Ini adalah sebuah ringkasan dari topik-topik yang seharusnya dipelajari bagi yang tertarik atau berminat untuk mempelajari Statistical Quality Control. Ya, ada beberapa topik yang berkaitan dengan Statistical Quality Control ini, yaitu yang pertama ialah MSA atau dalam bahasa Inggris disebut MSA, yaitu Measurement System Analysis atau analisa sistem pengukuran. Yang kedua ialah Control Chart atau bagan kendali, dan yang ketiga ialah Process Capability Study atau analisa kemampuan proses. Dan ketiga topik ini seharusnya dipelajari secara berurutan, yaitu sebaik dari measurement system analysis, yaitu yang berkaitan dengan pengukuran. Yang kedua, kalau tidak ada permasalahan yang serius di measurement system analysis, baru kita bergerak ke yang kedua, yaitu control chart. Dan setelah melalui control chart untuk mengetahui bahwa proses itu stabil atau tidak, baru kita ingin mengetahui apakah suatu proses itu mampu apa tidak di proses capability study. Kita akan membahas satu persatu tentang ketiga topik ini. Kita bergerak yang ke pertama, yaitu measurement system analysis atau analisis sistem pengukuran. Dari awal, yaitu di definisi. Jadi measurement system analysis ini didefinisikan sebagai suatu pendekatan eksperimental atau matematis untuk menentukan berapa banyak variasi yang ada dari suatu sistem pengukuran. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa digambarkan, ini adalah suatu tools ya untuk menghitung seberapa besar variasi ini berkontribusi pada suatu proses. Jadi kasarannya begini, kalau seandainya adik-adik bayangkan kalau seandainya kita menimbang badan kita di suatu timbangan badan. Nah, begitu kita menimbang badan kita di timbangan tersebut, seandainya kita memperoleh angka di timbangan tersebut yang di luar ekspektasi kita, biasanya kita bertanya-tanya, ada apa dengan timbangan ini? Artinya sebelum kita menyalahkan tubuh kita sendiri, kita biasanya ingin memastikan apakah tidak ada yang salah dengan timbangan badan ini. Ini yang sebenarnya yang kita fokuskan. Jadi kita fokus di sistem pengukurannya. Ya, secara umum measurement system analysis ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu sistem pengukuran yang digunakan ini itu akurat, terus precise dan stabil, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita misalkan di suatu industri, misalkan mengukur suatu diameter suatu produk gitu ya, tentunya hasil ukuran kita ini tergantung dari siapa yang mengukur, terus alat ukurnya, dan juga yang diukur. Nah, di measurement system analysis ini kita berfokus kepada alat ukur dan siapa yang mengukur. Kita tidak fokus kepada apa yang diukur. Sebab kalau kita berfokus kepada apa yang diukur, berarti kita berbicara tentang produknya, bukan berbicara tentang sistem pengukurannya. Jadi ini bisa dibayangkan seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kita tahu ini berat badan kita ini misalkan 60 kg. Terus suatu ketika kita ingin menimbang badan kita lagi, dan begitu kita timbang, kita sedikit terkejut misalkan karena angka yang ditampilkan di timbangan badan itu ternyata kok 70 kg. Nah, di sini biasanya kita juga bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan timbangan yang kita gunakan. Nah, inilah yang sebenarnya dipelajari di measurement system analysis itu. Ya.
Jadi secara umum ketika kita mengukur suatu produk ya, misalkan itu mengukur suatu diameter suatu tutup spidol yang merupakan produk dari industri, atau menimbang suatu pil yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dan sebagainya. Tentunya begitu kita mengukur banyak produk, banyak barang yang kita ukur, tentunya nanti hasil ukuran kita itu ada variasi. Nah, secara umum ada dua sumber variasi di hasil pengukuran kita itu. Yang pertama adalah variasi karena perbedaan produk. Jadi kita misalkan mengukur dua tutup spidol yang berbeda, kita ukur diameternya, sangat mungkin hasil pengukuran terhadap dua tutup spidol itu berbeda. Nah, perbedaan pengukuran itu bisa disebabkan oleh memang itu adalah dua produk yang berbeda, tapi bisa juga terjadi karena ada yang salah dengan sistem pengukurannya. Dalam arti bisa juga variasi itu disebabkan oleh variasi alat ukur, atau juga karena kita sebagai manusia biasa itu selalu menimbulkan variasi dalam mengukur sesuatu. Contohnya aja, misalkan kita menggunakan ini ya, jangka sorong. Jangka sorong adalah untuk mengukur ketebalan suatu produk. Nah, dalam memegang jangka sorong itu masing-masing orang juga berbeda. Ada yang memegang begitu ketat, begitu ya. Ada memegang suatu atau suatu barang ya untuk mengukur ketebalannya itu, asalkan barangnya tidak jatuh aja itu sudah cukup. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang sangat ketat dan sebagainya. Dan itu semua akan menimbulkan variasi di hasil pengukurannya. Jadi secara umum ada dua sumber pengukuran itu. Ya, maksudnya sumber variasi dari pengukuran tersebut. Itu variasi karena memang perbedaan yang diukur, dan variasi karena sistem pengukurannya. Di measurement system analysis ini kita berfokus kepada variasi yang disebabkan oleh sistem pengukuran. Dan tentunya kita berharap bahwa variasi yang disebabkan oleh sistem pengukuran ini sekecil mungkin. Karena kalau variasi yang diakibatkan oleh sistem pengukuran ini besar, berarti hasil pengukurannya jadi tidak stabil atau tidak akurat dan juga tidak precise. Ini adalah skema dari sumber-sumber variasi yang mungkin dari suatu pengukuran, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu sumber variasi yang pertama ialah part-to-part variation, atau variasi yang diakibatkan karena perbedaan produk, dan yang satunya lagi ialah measurement system variation. Ini yang kemudian disebut sebagai gauge RNR, atau disebut sebagai gauge repeatability dan reproducibility. Jadi ada dua R di sini. Dan di measurement system analysis ini kita tidak membahas ini, karena variasi antar produk itu nanti akan diselidiki lebih jauh atau diteliti lebih jauh dengan menggunakan bagan kendali atau control chart. Sedangkan di measurement system analysis kita berfokus ke sini, variasi yang hanya disebabkan oleh sistem pengukuran. Ya, makanya itu di skema yang pertama yang saya sampaikan tadi, harus pertama dilakukan measurement system analysis dulu untuk memastikan bahwa tidak ada isu yang serius tentang sistem pengukurannya. Artinya variasi yang diakibatkan oleh sistem pengukuran itu tidak terlalu besar. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita bergerak ke step yang kedua di statistical quality control, yaitu kita bergerak ke control chart. Jadi kalau seandainya variasi yang diakibatkan oleh sistem pengukuran ini terlalu besar, begitu kita bergerak ke control chart dan kita menemukan ada satu titik yang terlalu tinggi atau terlalu rendah di bagan kendali, kita tidak tahu ini karena kesalahan di prosesnya atau kesalahan di alat ukurnya. Makanya kita harus pastikan dulu menggunakan measurement system analysis ini. Nah, di measurement system analysis ini ada dua sumber keragaman atau bisa di breakdown
menjadi dua sumber keragaman, yaitu pertama adalah repeatability, yang kedua adalah reproducibility. Ya, repeatability ini adalah misalkan barang yang sama atau benda yang sama diukur oleh operator yang sama lebih dari satu kali. Nah, kalau ada variasi di situ, padahal menggunakan alat ukur yang sama, nah ini kita sebut sebagai repeatability, variasi karena pengulangan. Dan satunya lagi ialah variasi yang diakibatkan oleh kalau dua operator yang berbeda mengukur barang yang sama. Jadi satu barang diukur oleh dua orang yang berbeda. Nah, kalau di situ ada variasi, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Nah, variasi yang diakibatkan oleh ini disebut sebagai reproducibility. Makanya ini disebut gauge R&R. Gauge itu adalah alat ukur. R yang pertama adalah repeatability dan R yang kedua adalah reproducibility. Ya, di reproducibility ini adalah berkaitan dengan operator. Makanya sumbernya bisa operator sendiri atau karena ada interaksi antara produk dengan operatornya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya, idealnya sebelum kita membicarakan atau mendiskusikan lebih jauh tentang bagan kendali atau control chart, itu kita harus pastikan bahwa tidak ada isu yang serius tentang sistem pengukurannya. Sehingga kita pada saat mengidentifikasi di control chart itu ada masalah, kita tidak salah alamat dalam mengidentifikasi permasalahannya. Oke, itu sedikit tentang measurement system analysis atau analisa sistem pengukuran. Asumsikan bahwa kita sudah melaksanakan measurement system analysis atau di suatu industri sudah melakukan measurement system analysis, ya, dan ditemukan tidak ada isu yang serius di measurement system analysis, maka perusahaan tersebut bisa melakukan langkah lebih jauh atau selanjutnya, yaitu ingin mengetahui apakah proses yang sedang berjalan di industri mereka ini berjalan dengan stabil. Nah, untuk mengetahui apakah suatu proses itu berjalan dengan stabil atau tidak, itu bisa dilakukan dengan control chart atau bagan kendali. Nah, tentunya di measurement system analysis tadi itu teknik-teknik untuk melakukan analisis dan sebagainya itu juga sudah tersedia di software-software di pasaran, termasuk Minitab ataupun SAS ataupun R ataupun Stata dan sebagainya sudah tersedia. Oke, di topik yang kedua ini adalah control chart. Saya akan membahas sedikit atau overview tentang control chart ini yang merupakan bagian kedua dari statistical quality control. Ya. Kita bergerak dari definisi dulu. Berdasarkan definisi, apa yang disebut dengan control chart atau bagan kendali? Jadi, control chart atau bagan kendali adalah suatu grafik yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu proses itu berubah mengikut waktu. Jadi, apakah berubah dari waktu ke waktu atau tidak? Artinya, ini adalah suatu metode grafis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu proses yang sedang berjalan itu stabil. Nah, bagaimana melakukannya? Itu berdasarkan data yang ada, biasanya adalah data historis, ya. Data itu diplotkan berdasarkan waktu. Jadi sebenarnya sumbu X-nya itu adalah waktu. Karena kita ingin mengetahui apakah ada kecenderungan naik atau kecenderungan turun, bukan hanya ingin melihat apakah ada titik atau ada data yang di luar dari upper control limit atau di bawah dari lower control limit. Ya. Jadi kalau secara umum nanti ada komponen-komponen dari suatu bagan kendali atau control chart itu, ya. Jadi suatu control chart selalu mempunyai garis tengah atau central line, ya, untuk rata-rata, ya, dan mempunyai satu batas atas atau upper control limit, ya, dan satu batas bawah yang disebut sebagai lower control limit atau batas bawah.
Seperti itu. Jadi ada garis tengah, ada upper control limit atau batas atas, ada lower control limit. Ya, garis-garis tersebut, garis tengah atau upper control limit ataupun lower control limit, itu semuanya biasanya secara umum dihitung dari data. Ada suatu ketika garis-garis tersebut ditentukan berdasarkan benchmark atau rujukan tertentu. Tetapi secara umum itu garis-garis tersebut ditentukan atau dihitung berdasarkan data. Ya. Nanti data-data tersebut diplotkan, terus dilihat posisi titik-titik data tersebut relatif terhadap garis tengah atau central line ataupun upper control limit dan lower control limit. Kita bisa mengambil kesimpulan apakah variasi suatu proses itu konsisten atau in control atau inconsistent or unpredictable atau disebut juga sebagai out of control. Nah, jika suatu proses itu stabil atau in control, maka biasanya engineer di situ mungkin tidak perlu melakukan langkah-langkah yang frontal ya untuk menyelesaikan sesuatu karena memang tidak ada masalah. Tetapi begitu ada out of control, maka engineer di situ perlu melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan proses yang out of control itu menjadi proses yang in control. Itu dari kalau variasinya seperti ini, kita cari sebabnya kenapa dia naik turun, kenapa dia bervariasi, itu susah sekali kita cari sebabnya. Ini yang disebut sebagai common variation. Ini yang disebut sebagai special cause variation. Nah, lebih mudah untuk dideteksinya. Dari suatu bagan kendali yang perlu kita cari ialah variasi yang bersumber dari special cause atau sebab-sebab khusus. Mungkin ini yang perlu dicari oleh engineer di suatu perusahaan. Nah, kalau sudah ditemukan baru dicari bagaimana untuk meminimalkan variasi yang ditimbulkan oleh sebab khusus tersebut. Nah, seperti itu. Ini sedikit overview baru saja tentang bagan kendali. Ya. Dari suatu pembuatan bagan kendali atau control chart, kita akan tahu bahwa proses ini stabil atau tidak. Nah, informasi dari control chart apakah suatu proses itu stabil atau tidak, itu diperlukan untuk mengetahui apakah suatu proses itu mampu apa tidak. Jadi di proses capability study ini merupakan tahap ketiga dari statistical quality control. Tadi yang pertama ialah measurement system analysis, yang kedua adalah control chart. Measurement system analysis adalah untuk memastikan tidak ada masalah serius di sistem pengukuran. Kalau tidak ada masalah serius di sistem pengukuran, kita bisa bergerak di step yang kedua, yaitu ingin mengetahui apakah proses itu stabil apa tidak. Begitu di langkah kedua kita tahu bahwa proses itu stabil apa tidak, kita bisa lanjutkan ke langkah ketiga di statistical quality control, yaitu kita ingin mengetahui apakah suatu proses itu mampu apa tidak. Nah, definisi mampu apa tidak ini tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Kita lihat di proses capability study. Kita bergerak lagi dari definisi. Jadi, kemampuan suatu proses itu didefinisikan sebagai atau secara komplit ya. Analisa kemampuan proses itu didefinisikan sebagai suatu ukuran statistik yang melekat di suatu proses atau melekat di variasi suatu proses dari karakteristik tertentu, ya. Jadi karakteristik ini yang akan kita pelajari. Jadi biasanya kita menggunakan analisa kemampuan suatu proses ini untuk mengetahui kemampuan suatu proses apakah bisa memenuhi spesifikasi apa tidak. Ya, jadi mampu apa tidaknya suatu proses itu dilihat dari apakah memenuhi spesifikasi apa tidak. Nah, spesifikasi itu biasanya berasal atau ditentukan oleh pelanggan. Jadi di sini di analisa kemampuan proses ini sudah ada dua pihak di sini, ada pelanggan atau konsumen
ada produsen, ya, ada konsumen, ada produsen. Ya, kita lihat apakah produsen atau pabriknya ini bisa memenuhi keinginan dari konsumen. Nah, memenuhi apa tidak ini bukan dengan cara menjawab. Misalkan si konsumen nanya, kamu prosesmu mampu apa tidak sih memenuhi keinginan kami? Misalkan seperti itu. Bukan dengan jawaban ya atau tidak, tetapi dari suatu ukuran statistik. Ini yang dipelajari di analisa kemampuan proses. Ya. Jadi bagaimana menghitung kemampuan suatu proses? Jadi kalau kita lihat di sini, jadi untuk menghitung kemampuan suatu proses itu, kita coba bandingkan antara suara dari customer, suara pelanggan atau suara konsumen ini dengan suara dari proses. Ya. Ini suara proses, ini bukan suara manajemen dari perusahaan, tapi suara dari suatu proses. Ya. Nah, suara dari pelanggan itu diwujudkan dalam bentuk spesifikasi. Misalkan begini, misalkan saya sebagai konsumen suatu perusahaan, saya menyuruh suatu perusahaan A untuk menyediakan tutup spidol. Saya mau pesan tutup spidol berjumlah ribuan, misalkan seperti itu. Nah, tutup spidol seperti apa? Saya bisa tentukan. Oke, diameternya antara misalkan 0,9 mm sampai 1,1 mm. Itu adalah spesifikasi yang saya inginkan. Nah, perusahaan yang saya suruh untuk membuat tutup spidol ini nanti bisa tahu apakah proses yang ada di perusahaan tersebut mampu apa tidak sih memenuhi keinginan saya, keinginan perusahaan saya untuk membuat tutup spidol dengan diameter tersebut. Nah, itu disebut sebagai specification limit atau batas spesifikasi. Nah, voice of process atau suara dari proses ini diwujudkan dalam bentuk control limit. Makanya di tahap kedua di statistical quality control itu kita perlu mempelajari batas bagan kendali atau control limit. Jadi secara matematis kita wujudkan seperti ini. Jadi kemampuan suatu proses itu dituliskan atau dinotasikan dengan CP. Ya. CP ini adalah proses capability. Itu sama dengan kita bandingkan ini rasio antara voice of customer atau suara dari customer dengan suara dari suatu proses. Nah, ini kalau secara matematis suara dari suatu customer itu adalah USL atau upper spec limit atau spesifikasi atas atau batas spesifikasi atas dikurangi batas spesifikasi bawah atau lower spec limit. Ini bisa diambil nilai absolutnya atau tidak ada masalah karena upper spec limit selalu lebih besar daripada lower spec limit. Jadi kita tidak akan mendapatkan bilangan negatif. Sementara voice of process, jadi suara dari suatu proses itu diwujudkan dalam bentuk variasi, ya, variasi bukan dalam bentuk rata-rata, tapi variasi. Apakah produknya itu stabil apa tidak? Misalkan kadang-kadang kalau kita misalkan suatu perusahaan yang memproduksi tutup spidol, kadang-kadang yang diproduksi misalkan spesifikasinya 0,9 mm sampai 0,9 cm sampai 1,1 cm. Tetapi yang diproduksi kenyataannya misalkan kadang-kadang memproduksi spidol dengan diameter 0,5 cm, kadang-kadang 1,5, kadang-kadang 2 dan sebagainya. Itu adalah suatu hal yang menunjukkan ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan itu sebagaimana yang kita pelajari di ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran itu diwujudkan dalam bentuk sigma atau simpangan baku. Nah, ini perlu dikalikan dengan 6 dengan latar belakang seperti yang di sini ya. Asumsikan misalkan untuk gampangnya ya, misalkan saya mempunyai suatu distribusi yang simetris seperti ini ya, misalkan ini adalah tengah-tengahnya, ini jarak 1 sigma di sebelah kiri, 1 sigma sebelah kanan ya. Ini kita tahu bahwa dari teori empiris misalkan ini perkiraan akan mengcover 68,26% dari semua data. Kalau kita perlebar sedikit di sebelah kiri dengan 1 sigma ya, jadi mu minus ini menjadi minus 2 sigma sampai mu atau tengah-tengahnya plus 2 sigma. Di sini area di bawah kurva dengan batas ini
akan mengcover kira-kira 95,44%. Ya, kita bisa analogikan ini dengan distribusi atau sebaran normal. Nah, kalau kita perlebar lagi menjadi 3 sigma di sebelah kiri mu dan 3 sigma di sebelah kanan mu, nah ini akan mengcover kira-kira 99,72% dari semua data. Artinya apa ini di industri? Seandainya suatu perusahaan memproduksi misalkan tutup spidol, ya, tutup spidol misalkan memproduksi taruhlah 1000 tutup spidol dalam 1 hari, ya dengan konsep ini ya jarak 6 sigma dari titik ini ke titik sana, area di bawah kurva ini, ya dengan konsep ini maka dari 10.000 atau dari 1.000 lah, dari 1.000 tutup spidol yang diproduksi itu kira-kira ada 997 diantaranya itu yang sesuai atau di dalam spesifikasi. Atau kalau mau lebih detailnya, seandainya suatu perusahaan memproduksi tutup spidol, misalkan memproduksi 10.000 tutup spidol, ya dengan spesifikasi yang sudah diberikan oleh customer, maka dari 10.000 tutup spidol itu 9.972 diantaranya akan berada di spesifikasi yang ditentukan. Hanya ada sekitar 28 dari 10.000 itu yang diameternya akan di luar spesifikasi, yang tentunya akan menjadi produk yang tidak bisa dijual. Dan ini sangat umum, sangat lazim terjadi di dunia industri. Makanya di sini pembaginya adalah 6 sigma. Ini kalau kita lihat pembilangnya adalah jarak, penyebut juga jarak, makanya kemudian kita namakan ini sebagai indeks, ya. CB ini adalah indeks kemampuan proses. Kenapa disebut indeks? Karena satuan dari pembilang akan sama dengan satuan dengan penyebut, maka akan saling menghilangkan. Hasilnya adalah angka tanpa ada satuan yang seringkali disebut sebagai indeks. Oke, beberapa pengembangan dari indeks kemampuan proses itu ya, biasanya memang ide pertama dihitung sebagai CP yang rumusnya seperti ini ya, sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Terus ada juga misalkan kadang-kadang spesifikasinya hanya spesifikasi atas tanpa ada spesifikasi bawah, maka penghitungannya adalah batas atas dikurangi nilai tengah. Ya, tengah ini seringkali merupakan rata-rata, ya. Jadi batas atas dikurangi nilai tengahnya dibagi tentunya ini karena separuh ya menjadi 3 sigma. Ya. Begitu juga kalau seandainya diberikan hanya lower spec atau batas bawah, maka nilai tengah ini akan lebih tinggi daripada lower spec, maka ini ditaruh di depan, dikurangi LSL, dibagi juga 3 sigma karena hanya separuh. Ya. Nah, kita juga tentunya tahu CPK. CPK ini adalah sama dengan di antara CPL dan CPU ini mana yang minimum, maka itu adalah nilai dari CPK. Jadi tidak ada penghitungan khusus untuk menentukan CPK ini. Berikutnya ada juga dalam perkembangan lain ada yang namanya PP. PP ini juga indeks kemampuan proses yang dihitung dari penyebut yang sama, ya, pembilang yang sama, penyebutnya juga 6 sigma, tetapi sigma yang ada di sini untuk menghitung PP itu berbeda dengan sigma yang ada di sini untuk menghitung CP. Nah, sigma yang ada di CP ini adalah sigma atau simpangan baku setelah mempertimbangkan subgroup. Ya, mungkin di kesempatan lain akan saya jelaskan apa itu subgroup. Sementara di sini, sigma yang ada di sini atau simpangan baku yang ada di sini adalah simpangan baku tanpa mempertimbangkan subgroup. Ya. Nah, dalam pengembangannya ada PPU, karena di sini ada CPU, ya, di sini juga sama, USL dikurangi nilai tengahnya dibagi 3 sigma, sigmanya masih sama dengan sigma yang ini. Terus ada juga yang namanya PPL. Kalau kita diberikan hanya batas bawah, maka nilai tengahnya ditaruh di sebelah kiri, dikurangi lower spec-nya, dibagi juga 3 sigma. Sama juga kita bisa menentukan PPK. Ya, PPK ini adalah nilai minimum antara PPL dengan PPU. Nah, untuk berikutnya yang namanya CP dan variannya itu disebut sebagai potential capability. Ya,
Jadi potensi kalau semuanya baik-baik aja itu nanti akan ditunjukkan oleh CP. Sementara PP dan variannya ini disebut sebagai actual performance atau performa sebenarnya dari suatu proses. Mungkin di sini bukan kondisi ideal. Kalau prosesnya itu berjalan tidak dengan kondisi ideal, maka ini akan menunjukkan performa sebenarnya. Nah, nanti akan menjadi hal yang perlu didiskusikan. Mana sih yang perlu dilihat? Apakah CP atau CPK atau PP atau PPK? Nah, itu akan menjadi isu yang perlu didiskusikan karena begitu kita menghitung indeks kapabilitas dari suatu proses, ini semua akan muncul, apalagi kalau kita menggunakan software. Semua nilai akan dimunculkan dan tentunya tergantung kita bagaimana menganalisisnya untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Untuk menentukan indeks yang mana yang akan kita gunakan. Nah, seandainya sudah tahu prosesnya ini stabil apa tidak atau inkontrol apa tidak, maka akan ditambahkan informasi distribusi ini untuk mendapatkan indeks kemampuan suatu proses yang lebih akurat. Itu setidaknya apa yang perlu diketahui dalam mempelajari statistical quality control. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.